wonten nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh lan bini sepuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dalu niki tanggal 16 Februari 2021. Kita bisa bertemu lagi dan bisa istiqomah dalam menjalankan ngaji virtual Jamaah Peta Mojokerto. Materi malam ini nantinya akan disampaikan oleh Gus Solihuddin atau yang lazim dikenal sebagai Pak Pol dengan kitab yang disusun oleh beliau sendiri. Judul kitabnya adalah Hadir Ilallah. Nanti akan dirinci sendiri oleh beliaunya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita tawasulan riyen maos lakot jange. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina Hasan wa sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Mbah Penjalu wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i awliyati sa'fi Indonesia khususon Mbah Sunan Ampel, khususon ila hadrati Mbah Sunan Giri,
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ عبد الرزاق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ عبد السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سلطان الأولياء شيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وإلى حضرة الشيخ محمد جمال الدين أحمد وإلى حضرة mbah Ilyas وإلى حضرة mbah Husain bin Ilyas وأصولهم وفروعهم وإلى جميع مشايخهم وإلى جميع تلاميذهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا صلاح الدين عبد الجلال المستقيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ عبد الجلال المستقيم وأصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ مستقيم بن حسين وأصوله وفروعه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدي ورحمهما ربياني صغيرا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا خاضر عليه السلام فليتم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله الله حافظ عليهم وما أنت عليهم وكيل إن كل نفس لما على حافظ بل فالقرآن مجيد في اللوح محفوظ وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ فنا اللهم اخرجنا بالتي لا تنام واخرجنا بك التي لا يرام آمين يا الله يا الله يا العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya langsung kepada pokok pembahasan, yaitu kajian kitab Hadir Ilallah oleh Gus Sholihuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon nggih, langsung muqaddimah nggih. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Fayaqulu al-hakir al-fakir ila rahmati rabbih ar-raji minhu afwa masawihi Ibnul Hasan al-Japoni. Maka berkatalah al-hakir, orang yang hina dina. Dulu Mbak Yai Jamal kalau memberi makna hakir itu hina dina. Al-fakir yang butuh ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhannya. Ar-raji yang mengharapkan kesalahannya dimaafkan. Rupane Ibnul Hasan al-Japoni, Ibnul Hasan al-Japoni. Ini memang saya saya sebutkan lakop kepada orang tua saya karena memang saya itu terus terang tidak pede dengan saya sendiri. Jadi ya saya lakukan kepada orang tua saya, harapan saya memang ini jariah untuk orang tua saya. Dan memang saya tidak pede kalau menyebutkan nama, itu kurang ya nopo ngoten. Hadi risalah takunu fadlan
Risalah ini adalah anugerah wa minnatan, ya anugerah minallahi dari Allah, wa bi barakati masyayikhi dan sebab barokah ya, guru-guru kami, guru-guru saya, wa murabbi ruhi dan yang mendidik spiritual saya, Asy-Syaikh Al-Harir Muhammad Salahuddin Abdul Jalil, Wasy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Jamaluddin Ahmad, Wasy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Husain Ilyas niki abai Gustul, Wasy-Syaikh Al-Hajj Maskun niki Mbah Maskun Bendil Jati abai Mas Paid, Wasy-Syaikh Al-Hajj Abdul Karim Fanani niki Mbah Manap, wa akhihi dan saudaranya Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Nawawi Fanani, ghafarallah wa yarhamu lahuma wa nawwir kuburahuma. Semoga Allah mengampuni dan memberi kasih sayang, merahmati kepada keduanya karena beliau ini sudah meninggal dunia. Pun sedo. Wa adkhil jannata ma'wahuma dan semoga beliau dimasukkan ke surga sebagai tempat tinggalnya. Wa ghairuhum. Hadi risalah tufassiru bil as'ari Jawa. Jadi kitab ini adalah risalah atau tulisan, ukilan ya. Tufassiru bil as'ari Jawa yang menjelaskan dengan syair-syair Jawa. Alladzi uridu bihi niki kurang bihi niki. Ini kurang bisa. Alladzi uridu bihi antas hala kaifiyatal fahmi lil muridi ilal akhirah fi shalah. Kitab ini saya buat dengan maksud untuk memudahkan tata cara paham bagi orang yang bermaksud untuk orang yang menghendaki akhirat di dalam amal sholat. Kalau di sini ini saya kasih uridu, ya. Karena apa? Memang saya berharap kitab yang saya nukil ini betul-betul memudahkan. Tapi saya tidak tahu, wallahu alam, apa ini nanti memudahkan atau tidak, wallahu alam, saya juga tidak tahu. Karena apa? Saya ya memang seorang menulis itu biasanya itu ketika menulis itu ada sejarah. Saya ketika nulis ini itu eling Gus Saugi. Jadi saya ingat ketika di Al-Azhar itu ada rapat Sultan Agung. Saya datang ketinggalan. Ketika rapat itu rame, barang pas rame itu hampir selesai. Begitu saya datang, ternyata rapat itu bubrah gitu. Kula malah diusir kali Gus Saugi ngene. Wis sampean mulai arane ruwet ya ngoten. Kula emut itu. Nah, makanya saya ketika nulis ini alladzi uridu antashala, jangan-jangan kitab ini nanti meruwetkan ngoten. Ya mudah-mudahan tidak, Jadi mudah-mudahan ini betul-betul membantu kita untuk bagaimana kita itu sholat itu bisa khusyuk. Seperti yang diberikan teknis oleh Imam Ghazali. Karena ini saya ambil dari kitab Ihya. Wa bayanu ma yuhissu al-khusyuk. Wa bayanu ma dan menjelaskan sesuatu yang mendorong untuk khusyuk dan hadir ilallah. Makanya kitab ini saya namakan hadir ilallah itu dari hudur ilallah ini. Saya beri nama itu. Jadi fis sholat, di dalam sholat. Ini makhodatan ini keliru. Ini sebenarnya pakai hamzah, bukan pakai ain tapi hamzah. Ya nanti mungkin ini yang edit Gus Saugi belum ngopi, tadi ya tulisannya banyak yang salah. Beliaunya mungkin belum ngopi. Minal kitab bi Ihya Ulumuddin.
Saking kitab Ihya Ulumuddin fi kitab Asroris Sholati wa Muhimmatiha, di dalam kitab ya, Asrorus Sholat wa Muhimmatiha. Ini halaman sekitar 165 ya. Lisah Al-Imam Abi Hamid Muhammad. Napa? Halo? Nggih. Kepireng nggih? Nggih, lanjut, Gus. Kepireng. Min kulli ruknin. Nah, ini kitab ini dari Imam Ghazali, liya'rifa kaifiyata al-khusu' wal khudur ilallah wasti'dadan min kulli ruknin fi sholat. Jadi ini menjelaskan itu. Kemudian wallahal karim as'alu. Kepada Allah yang mulia aku memohon. Niki kula niki. Wa bijai Muhammadin, dan dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawassalu. Untuk apa? Ayyan fa'ah. Untuk diberi kemanfaatan biha wa yubariku fi hali. Mudah-mudahan kitab ini betul-betul menjadi perantara. Menjadi perantara, menjadi manfaat dan barokah li bagi saya, wali usuli dan bagi orang tua saya, wali furu'i dan kepada mbah-mbah saya, wali masyayikhi dan kepada guru-guru saya, termasuk yang disebutkan itu tadi dan yang lainnya, wali talamidi dan kepada murid-murid saya. Mohon ketika saya nulis wali talamidi jangan tersinggung nggih. Niki kula anggap lari TTK mawon. Jadi jenengan. Waliman ta'allamaha, dan kepada orang yang belajar atau mempelajari kitab ini, wali jami'il muslimin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Untuk apa? Wa yaghfiroli. Untuk apa itu? Mudah-mudahan dengan barokah ini semuanya Allah mengampuni kepada saya. Barokah penulisan ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kesalahan saya. Walahum, dan bagi semuanya, termasuk orang tua, mbah, guru, dan murid-murid semuanya. Wali jamil muslimin wal muslimat. Kemudian Allahumma ya Ali ya Adim ya Halimu ya Halim. Ini Hizib Bahar. Ini insya Allah ini sudah tiap hari kita baca. Allahumma ya Allah ya Aliyu hudat sing luhur, ya Adimu hudat yang paling agung. Ini sayyidat mubalaghah. Sayyidat mubalaghah itu maknanya ada bangetnya. Maulun au maf'ilun au fa'ilu. Nang alfiyah ngoten. Ya Aliyu ya Adim hudat yang luhur, ya Adim hudat yang agung, ya Halim hudat kang banget bijaksanai, ya Alim hudat yang alim mengetahui. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Panjenengan Gusti niku pangeran kula. Lan wa ilmuka hasbi, dan ilmu panjenengan niku nyukupi dhateng kula. Wa ni'mar rabbur rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Dan sebagus-bagusnya pangeran nggih panjenengan iki pangeran kula, wa ni'mal hasbu hasbi, lan sak api-apike sak bagus-baguse wong sing nyukupi nggih panjenengan iki sing nyukupi dhateng kula. Tan suruman tasa, panjenengan nulungi marang tiang sing panjenengan kehendaki. Wa antal azizur rahim, panjenengan dat sing mulya, dat sing welas, wa antal ghafur rahim, lan panjenengan dat sing akeh ngapura. Ini juga sayyidat mubalaghah, maknane banget notok, istilah ngepol. Ghafure ya ngepol, rahime ya ngepol-pol tok. Kemudian nas'alukal ismata fil harakati wasakanati wal kalimati. Kami memohon kepada panjenengan, ya Allah, al-ismata, terjaga. Istilahnya kalau makna sekarang itu terproteksi. Bahasanya Gus Sauki rada melete seperti itu. Jadi kami nyuwun datang panjenengan Gusti terproteksi dari gerakan, diam, dan ucapan serta kehendak. Dari apa? Terjaga dari kemamangan, wasyukuk wadunun wal auham,
Ini semuanya terjaga dari ini. Jadi ragu, dunun, al-haum, al-auham, asyatirah lil qulub, ya, yang menutupi pada hati dari melihat sesuatu yang gaib. Artinya menghilangkan bisa mukasafah cara ngoten. Cara bahasa awake dhewe ngoten. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, mungkin ini perlu kami jelaskan. Kenapa saya memakai Hizib Bahr? Saya cantumkan di mukadimah saya ini bukan gaya-gayaan, bukan gaya-gayaan. Jadi bukan kok gaya-gayaan, mboten. Karena memang ada hubungan. Hubungannya di mana? Di sini, di nas'alukal isma fil harokat wasakanat, ya, wal kalimat wal iradat wal khotorot minas syukuk wad dununi wal awham. Di sini. Jadi karena orang itu ketika sholat, kalau khudur, itu pasti kemamangan, terus prasangka, itu hilang semuanya. Karena semuanya ini kalau tidak dijaga oleh Allah, mustahil akan khudur pada Allah. Istilahnya dari asyukuk ad-dunun ini kan napa niku istilahnya skeptisme nggih, apa Gus Auki? Nggih, skeptis nggih. Skeptisme itu keraguan-keraguan. Karena syukuk, dunun, auham itu semua ini tergolong skeptis. Yaitu keraguan, hanya prosentasenya beda. Kalau syukuk 50%, dunun itu pelajaran usul fikih seperti itu. Jadi untuk Hizib Bahr saya masukkan di mukaddimah ini, sekali lagi ini bukan gaya-gayaan, bukan, tapi ada hubungan. Ada hubungan dengan nama kitab Hadir Ilallah itu. Terus pun deh Gus Auki diterusaken nggih sampai jam pinten niki? Gus Auki? Los Gus. Los ah. Oke, langsung mlebet mawon. Nggih, Bon. Nggih, muga-muga niki ngen sampai jam 10 selesai ngoten nggih. Kemudian bayanu tafsil 5. Ini sudah mulai masuki pembahasan. Itu tadi muqaddimah. Bayanu tafsil 5 yang bagi ayahdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Bab ini menerangkan perincian apa yang seharusnya, apa yang seyogyanya hadir di dalam hati ketika melakukan beberapa rukun dan beberapa syarat dari perbuatan sholat min amal. Fanaqulu haqquka in kunta minal muridin lil akhirah alla taghfala awalan anit tambihat. Jadi fanaqulu, maka aku berkata, niki aku di sini niku Imam Ghazali lho nggih, pun salah niki pun mboten kula. Nek tadi mukaddimah niku pokoknya domirnya kalau ana, domirnya napa niku yang ada saya itu kula. Nek niki sudah Imam Ghazali karena ini sudah kitabnya sudah masuk ke Ihya. Fanaqulu haqquka in kunta minal muridinil akhirah alla taghfala awalan anit tambihat. Maka aku berkata, hak kamu jika kamu mengharapkan akhirat, maka kamu jangan lupa. Ya, di permulaan. Anit tambihat dari peringatan-peringatan yang ada di dalam syaratnya sholat dan rukunnya. Amma syurutus sawabik, adapun syarat-syarat yang dahulu, karena ini sudah sudah bab sholat, artinya kan toharo kan sudah lewat, makanya as-sawabik. Jadi syarat sholat yang dahulu, faya al-adan, termasuk adan, toharo, satrul aurat, wal istiqbalul kiblat, wal intisab qa'iman wa niyat. Ini bagaimana ketika kita itu mendengarkan adan, ketika bersuci, itu amal batinnya bagaimana? Mungkin kitab ini lebih makanya kriterianya mungkin ini fikih tasawuf. Jadi ada fikihnya, ada tasawufnya.
kitab ini seperti itu. Faida samita anida al muadzin. Maka jika kamu mendengar adzannya muadzin, maka fa'ahdir fi qalbika haulan nida. Ketika kita mendengarkan adzan, hati kita hadirkan bahwasanya seakan-akan kiamat itu datang. Ketika kalau kita itu membayangkan seperti itu, kiamat sudah datang. Wa tasammir bidohirika wabati ini kalil ijabah wal musara'ah fa innal musyari'ina ila hadan nidahum alladina yunadawna bil lutfi yaumal urdil akbar. Fa'arid qalbaka ala hadan nida fa in wajadtahu mamlu'an bil farah wal istibsar mashunan bir rughbah ilal ibtidar. Ketika kita mendengar adzan, kalau kita membayangkan bahwasanya adzannya kalau di dunia itu kan adzannya menungso, tapi ketika kalau besok kiamat itu panggilannya bukan pakai suara tapi pakai trompet. Jadi bagaimana susahnya ketika hari kiamat? Ketika susahnya hari kiamat itu banyak ayat-ayat yang menerangkan, termasuk Al-Qari'ah, Idza zulzilat, terus banyak pokoknya. Wanaziati gharqa, terus idza samsu kuwirat. Itu nanti jenengan pelajari. Karena nanti waktunya tidak cukup kalau menerangkan kiamatnya ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan adzan, maka kita hadirkan di dalam hati kita besok itu kalau ada panggilan, tapi kalau berupa trompet malaikat Israfil itu masya Allah susahnya bukan main. Maka ketika dengar adzan watasammir bidohirika wa batini kalil ijabah. Maka ketika dengar adzan kita itu langsung cancut tali wondo. Watasammir niku biyen ngoten. Jadi bergegas baik dohir dan batin untuk memenuhi panggilan tersebut. Wal musyara'ati dan gancangan. Gancangan itu cepet-cepetan istilahnya. Nek Kiai biyen maknane kan gancangan. Ila hadan nida. Kenapa? Karena besok itu ketika hari kiamat itu harapan kita itu yunadauna bil lutfi. Karena besok ketika hari kiamat itu kalau amalnya baik ya dipanggil secara halus, secara halus. Artinya besok itu kalau suara itu kan ada yang tidak menyenangkan termasuk. Jadi cara bengok kan suara sing gak enak. Tapi kalau ketika itu besok kita amalnya bagus, maka ketika trompet itu tidak sakit di kuping itu. Kalau amalnya bagus. Yaumal urdik albar fa'arid qalbaka ala hadan nida fa'in wajadtahu mamlu'an bil farah. Maka ketika kita mendatangkan ini, kita itu akan memalingkan hati. Fa'arid, maka hati ini kita palingkan kepada panggilan tersebut. Sehingga ketika datang itu ke tempat musola atau masjid yang diadzani itu kita merasa berbahagia bil farah wal istibsar. Mashunan bir raghbah. Jadi apa itu dipenuhi dengan rasa cinta dan segera ingin berangkat ke masjid seperti itu. Falam anau ya'tika an-nida bil busra wal fauza yaumal qada. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam arihna ya bil. Maka dari itu ketahuilah bahwasanya ketika kita itu mendengarkan adzan itu hati kita itu senang. Seperti Kanjeng Nabi itu mohon kepada Bilal, arihna ya Bilal. Arihna di sini itu ndang ada nono, karena Kanjeng Nabi itu yang disukai nggih salat, termasuk salat. Bahkan ketika adzan itu, ketika ada adzan itu Kanjeng Nabi itu ada cerita, ada riwayat Kanjeng Nabi itu beserta Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya yang dicintai. Tapi ketika adzan itu Sayyidah Aisyah nate dawuh ngeten.
Nabi itu kalau ada adzan itu padahal omong-omongan itu kemudian itu beliau itu seakan-akan tidak tahu saya. Karena apa? Karena beliau itu sudah senang dengan adzan mau melaksanakan sholat seperti itu. Jadi arihna biya wa bin nida ilayya idakana qurrata ainaihi fiha sallallahu alaihi wasallam. Pun diterusaken nggih niki nggih. Gus Auki diterusaken nggih. Oke, lanjut Gus. Wa matahara. Nah, kemudian bagaimana ketika kita suci? Kalau singkat mawon niki. Bagaimana ketika kita bersuci? Ya termasuk wudhu dan lain sebagainya ya. Itu kalau kita bersuci itu jangan hanya kulitnya saja. Maka nikah wawa dorfuka al abad. Jadi kulit itu kan hanya tutup mawon. Sebenarnya yang kita suceni itu hati kita. Fala taghful an lubbika. Jadi ketika kita itu berwudu membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh dan lain sebagainya. Itu hanya jangan terbatas hanya yang dohirnya saja, tapi batinnya. Makanya bagaimana kalau batinnya anlubbikal ladzi huwa datuka huwa qalbuka. Sebenarnya hati. Makanya ketika bersuci fajtahid lahu tadhiron bitaubah. Maka ketika kita bersuci wudu itu sebenarnya yang intinya hakikinya itu adalah taubatnya itu. Jadi kita niat taubat, getun, melakukan kesalahan, ya. Ini semuanya, ya. Tukang potong yang padha ae dosane. Mawon masih yang dodol kopi yang ngono. Dodol gerabah ya padha mawon. Jadi semuanya itu ada potensi untuk berbuat salah, ya. Maka ketika itu taubat. Jadi sucinya, makanya ingat ada cerita di Nazatul Majalis itu kalau Hatim Al-Asom itu kan itu, jadi yang diwudon itu bukan hanya segi dohirnya tapi juga batinnya. Termasuk apa batin itu? Bitobat wan nadam. Kemudian langsung mawon wa amma syatrul aurat. Nah, bagaimana ketika kita itu menutup aurat ketika pakai baju? Fa'lam anna maknahu taghdiyatu maqabihi badanika an absharil khalqi. Sebenarnya menutup aurat itu adalah menutup kejelekan badan kita dari penglihatan orang lain. An absharil khalqi. Fa inna dhahira badanika niki keliru, Gus, niki. Niki keliru niki. Niki mauqi niki mboten marta, niki kata sing salah. Sing edit nyene gak ngopi. Bukan marta tapi mauqi. Ini mauqiun nggon tumiba. Jadi ketika kita itu menutup aurat itu hakikinya kan menutupi segala kejelekan dari pandangan manusia. Linadril khalqi. Fama baluka fi aurati batinika wa fadaihi saraika. Bagaimana aurat batin? Bagaimana aurat batin kita ketika kalau tidak bisa ditutupi karena Allah itu selalu tahu illa rabbuk. Wa fadaiha saraika allati la yatlu 'alaiha illa rabbuk. Jadi makanya kalau orang itu melakukan kesalahan di hadapan manusia kita bisa bersembunyi, tapi kalau di hadapan Allah tidak bisa. Mboten saged. Maka menutup aurat ini di sini ini kita membayangkan Gusti Allah itu pirsa. Makanya dalam kitab Jalailul Afham diterangkan ya, secara Aqidatul Awam itu Allah innallaha sami'un basir. Gusti Allah itu zat mendengar dan zat melihat. Di situ dicontohkan jika ada ya, semut hitam berjalan di batu yang hitam kemudian licin, Allah itu tahu.
derap langkahnya, innallaha samiun, derap langkahnya itu Allah tahu, mendengar. Apalagi hati kita, Allah juga mendengar. Seperti itu. Jadi ketika kita menutup aurat itu membayangkan bahwasanya tidak ada, ya, tidak ada yang tidak diketahui Allah. La yattali'u 'alaiha illa rabbuk. Ini pelajaran. Ketika kita mondok di Muhibin, Mbak Yai sering dawuh, nek berseni jeding, nek berseni jeding, iku ojo mung musuhane sing mbok berseni. Niatono atimu ya bersenono. Seperti itu. Dulu pelajaran dari Mbak Yai Jamal seperti itu. Kemudian terusin Timang. Wa tahaqqana wilayah dulu an ainillah niki terusane nggih. Pun insyaallah niki sudah selesai pembahasannya. Maka kemudian untuk yang terakhir nggih. Kalau Allah itu tahu, kalau Allah itu tahu kita semuanya dalam hal apapun, baik dalam gerak atau dalam hati sekalipun, maka kalau itu kita rasakan, maka kita itu akan malu. Jadi ketika itu muncul biihdoriya fi qalbika, ketika itu ada di dalam hati, maka yang muncul itu adalah perasaan takut, haya, malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Makanya ketika kita sholat itu, sebelum sholat ini kita masih menghadap, belum sholat. Masih isti'dad fil sholat, karena ini kan masih syarat, bukan rukun sholat. Maka ketika kita itu mau sholat, itu seperti budak yang berbuat dosa, yang jelek, yang minggat, kemudian kembali kepada tuannya. Maka perasaannya itu malu. Faraja ila maulahu nakisan ra'suhu minal haya'i wal khauf. Seperti itu. Oke, mungkin ini sudah pas kurang 2 menit, pas setengah jam. Ya mudah-mudahan ini bisa mengantar. Mungkin nanti setelah ini kita diskusi. Sebenarnya saya berharap ini adalah taskhih dari apa yang saya nukil ini. Panjenengan boleh apapun lah namanya taskhih. Barangkali ada kesalahan penulisan atau ketika saya menerangkan tadi ada kesalahan, mohon diluruskan. Itu seperti itu. Jadi kemarin ini sudah saya buat ngaji di grup Al-Muhibbin Tempo dulu, alhamdulillah lancar. Penasihnya ini musokhihnya Pak Yai Lukman ini kemarin itu, alhamdulillah. Pun untuk yang terakhir lah, ini harapan saya dari teman-teman tadi yang tidak pernah mondok nyuwun sewu, yang tidak mengerti Arab-Arab seperti ini, insya Allah dengan membaca syair ini itu syair ini artikulasi dari ihya ini. Insya Allah seperti itu. Setidaknya mewakili lah. Oke, kula wacane ya mudah-mudahan ini betul-betul memudahkan. Harapan saya ini syair ini memudahkan dari apa yang atas, yang panjang tadi itu intinya di sini. Pun kula wacane pas. Bismillahirrahmanirrahim, syair Jawi. Sing sapa wonge teman ngarepke oleh kabajan ing akhirate, kudu ngatekke perhatiane, syarat rukune ana salate, syarat rukune ana salate. Ini syair yang pertama itu ini. Fanaqulu haqa ingkur ila akhirih. Itu syair yang pertama. Kemudian yang krungu adzan
sira ngadirke marang atine lan fikirane kaya kiamat parek tekane kudu nyepetke jangkah lakune kudu nyepetke jangkah lakune ana kang jangkah sarana bunga ana kang jangkah sarana susah kabeh menungso ngerasa gersah kejaba wong kang sregep ibadah kejaba wong kang sregep ibadah lamun sesuci marang panggonan marang rasukan anggota badan jangan tilali nyuceni ati kanthi getuni dosa kang wingi kanthi getuni dosa kang wingi yen sira arep nutup aurate kudu nekatke kabeh olone ala kang dohir uga batine Gusti Allah pirsa kabeh Gusti Allah pirsa kabeh ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sani wa daraji adfatan ya jiradal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami wallahu alam bisawab. Mekaten ingkang saged kula aturaken pilih enten pertanyaan atau lainnya kula serahaken malih dumateng moderator Gus Sauki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus atas pemaparan tips-tips sholat khusyuk atau tutorial sholat khusyuk dari Mbah Imam Ghazali. Pembahasan ini menarik ya, karena kita semua kan sholat dan kita semua belum bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu memang harus dipelajari dan memang harus dilatih. Tadi dijelaskan apa saja penyebab utama kita ketidakfokusan dalam menjalani sholat. Jadi tadi dijelaskan bahwa posisi badan atau fisik, posisi hati, dan juga posisi akal. Tadi dijelaskan bahwa sumber utama godaan itu adalah penglihatan dan pendengaran.
Jadi dari penglihatan dan pendengaran itu biasanya akan datang secara tiba-tiba ketika kita tengah-tengah mengerjakan sholat. Dan ini yang membuat pikiran menjadi kacau balau. Jadi pembahasan malam ini sangat menarik menurut saya. Lanjut saya buka forum pertanyaan seperti biasa. Boleh bertanya kepada Gus Solihuddin atau menyampaikan pendapat tambahan. Bagi para senior ada Gus Lukman, ada Gus Anwar, ada juga yang rawuh tadi sinten wonten Gus Ihsan. Mungkin bisa menambahkan terkait bab khusyuk menurut Mbak Imam Ghazali. Monggo, jika ada yang mau bertanya. Ibaratnya pertanyaan itu kalau diringkas begini, Gus Solihuddin. Gus, saya ini mau sholat khusyuk itu gimana caranya? Sudah, Gus ngono tok, gampang. Apa yang harus dilakukan terhadap fisik saya ketika sholat? Apa yang harus dilakukan oleh hati saya ketika sholat, dan apa yang harus dilakukan oleh akal saya, pikiran saya ketika menjalankan sholat. Itu kalau diringkas begitu. Karena muqaddimah, sebenarnya muqaddimah setelah muqaddimah itu langsung to the point kitab ini. Ringkasannya langsung to the point. Jadi langsung membahas tentang kekhusyuan di dalam sholat. Monggo bagi yang mau bertanya atau mau menyampaikan opini atau menyampaikan kondisi masing-masing diri ketika sholat. Saya kalau sholat itu sudah bisa khusyuk sampai lali kabeh, sampai merotangi-tangi terus buyar. Itu keturunan gak khusyuk. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Gus War, rokoknya enak Gus War. Kopinya pundi? Iya. Lo, kopinya itu ada ikan direk. Jaran kepang ya. Istimewa. Pak Ropek potong. Sebelum berbicara mic-nya dinyalakan dulu Pak Ropek. Karena suara jenengan tidak bisa masuk kalau tidak diklik unmute atau unmute. Monggo yang mau bertanya. Boten nonton nggih. Kadose nggih wis ngoten niku lah, padha-padha gak iso khusyuke. Jadi kalau sing ditakokno, ya wis nek teori ngono semua tahu, tapi dalam prakteknya mungkin basah iki sing pernah ngalami sholat sampai nang ndukur mendung misalnya. Monggo Mbak Anwar, audionya dinyalakan dulu Mbak Anwar, diklik unmute biar semua bisa mendengar. Di handphone diklik unmute, setelah itu baru berbicara. Ini ketara iki, kate takon iki. Gus War, monitor Gus War. Monggo Gus War, dirantos Gus War. Diklik unmute dulu di layar handphone. Dicari ada tulisan unmute, terus diklik baru suara jenengan bisa didengarkan semua orang. Suara kula jelas wae nggih. Jelas Gus. Nah, sampun. Gus War, sampun. Terus lapo?
Allah, tiwas gunakno mic tiba kena terus lapo ya. Wis ngene tok ae wis. Metal iki. Pokoknya manut ya ini wis pol-polan. Wis nek sing ngaji wis ya ini pol ya pol wis. Lapo maneh kate. Pol notok. Notok nggih, notok cedhuk nggih. Pol. Gus Lukman monitor Gus Lukman. Ya mudin nang takon. Assalamualaikum. Nah, niki Gus Lukman. Salam warahmatullahi. Nggih, seperti Gus Anwar tadi itu saya setrum kah? Ya kira-kira begitulah. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman pasien ndamel aki sakniki setrume pun 220 Gus Lukman. Ya. Biyen DC sakniki AC keras. Nggih. Nggih, memang kalau saya hanya mencoba membandingkan ya Al-Hikam dengan Ihya itu ya berbeda. Perbedaannya tapi bukan berbeda itu berlawanan. Ya hanya ada beberapa poin-poin yang ada bahasa, ada teori, pengalaman-pengalaman yang diceritakan di Al-Hikam itu memang berbeda bahasa. Mungkin menurut saya memang lebih dalam Al-Hikam kalau membahas tentang khusyuk. Tapi itu bukan bertentangan. Hanya saja saya poin yang paling penting menurut saya perbedaan para ulama itu juga bisa terjadi pada waktu kita mencoba mengamalkan atau melakukan teori-teori itu, lalu akan terjadi pengalaman-pengalaman yang berbeda juga. Artinya Gus Syekh Setrum kalau mengalaminya ya mungkin akan berbeda dengan Pak Yai Pol. Tetapi perbedaan itu hanya di tataran yang di ranting-rantingnya. Pokoknya ya seperti teori-teori itu. Namun secara umum saya pikir memang ya mungkin karena suka atau gimana ya. Al-Hikam lebih menyentuh hati. Nggak masalah, bukan masalah sama sekali. Hanya menyampaikan saja. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Gus Lukman bagaimana pembahasan tentang khusyuk atau definisi tentang khusyuk atau kiat-kiat khusyuk di dalam kitab Syarhul Hikam. Di Syarhul Hikam Syekh Abu Thalib Al-Makki itu mengungkapkan begini. Saat seseorang itu berwudu, maka setan itu, kalau ini yang bahasanya kalau Abu Thalib Al-Makki di Syarhul Al-Hikam itu, di Syarh Al-Hikam, kalau yang wudu itu adalah al-muwahhid, al-aqil al-muwahhid, berarti bukan orang yang lalai, maka begitu wudu itu setan berhamburan lari ke penjuru bumi karena takut. Saat dia mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah memasang hijab antara dia dengan iblis. Lalu ya entah itu di Ihya ada atau enggak, saya juga lupa. Atau dulu pas ngaji ngantuk ya mungkin juga. Nah, itu seperti itu. Nah, waktu lalu akan dibuka pintu-pintu malakutis samawati wal ardh. Dibuka pintu-pintu kegaiban. Itu kan bahasa-bahasa yang menurut saya luar biasa dari Syekh Abu Thalib Al-Makki di Syarah Al-Hikam. Nah, sebaliknya ada satu keintiman saat menceritakan itu. Allahu Akbar. Kalau betul-betul di dalam hati yang sholat ini memang hanya Allah yang akbar, tidak ada yang lain yang akbar, maka Allah membenarkannya. Benar
engkau di dalam hatimu memang hanya aku, hanya Allah, betul-betul Allahu Akbar. Gitu. Tapi bagi orang yang al-ghafil, al-jahil, orang yang lalai dan bodoh, maka Allah mengatakan tidak, engkau bohong, di dalam hatimu tidak ada Allahu Akbar. Yang akbar itu yang lain. Nah, kalau itu kita tarik ke belakang, sebetulnya diperlukan apa yang Gus Sauki sebut tadi, ada ilmu, ada akal, ada pengalaman yang itu dikonsep menjadi satu sebagai pengalaman sendiri yang kemudian khusyuk saya itu harusnya seperti ini, seperti ini. Namun intinya ada pada ya orang itu muwahhid atau enggak. Fikulli ahwal wa akwal dan pikiran itu ya bertauhid. Dan itu kan kita sama-sama tahu itu tidak mudah. Perlu waktu panjang, perlu waktu panjang untuk merumuskan itu. Ya bahasa yang paling sederhana Mbah Yai Jamal dawuh ya wis toreko ngaji. Orang bertoreko itu terus kemudian gak ngaji. Ngaji harus terus dan itu diwujudkan betul-betul di ya termasuk di Zoom ini itu kan wujud dari itu menurut saya. Karena memang ngaji itu ya sepanjang hayat gitu. Dan itu yang saya rasakan menjadi penyemangat saya untuk terus ngaji. Diminta ngaji itu saya mau karena apa? Karena dengan ngaji itu saya belajar ngaji juga. Intinya di situ itu. Oke, itu ada di halaman 90-91. Syarhul Hikam yang terbit tahun 90-90-an. Itu saya mondok dulu, kitabnya masih ada. Al-Hidayah itu ada di halaman 90-91. Ya kebetulan tadi malam saya ngaji, jadi ingat gitu. Matur nuwun gitu saja. Ngapunten. Matur nuwun, Gus Lukman. Kalau Mbak Imam Ghazali tadi menggambarkan orang yang doif, orang yang doif, jadi nek bahasa makna ni pegone itu apes. Tapi kalau bahasa mudahnya doif itu orang yang lemah. Itu yang membuat pikirannya tidak fokus itu kan dua, penglihatan dan pendengaran. Mungkin ini bisa dikasih kiat-kiat ke Solihuddin, bagaimana kita ini yang doif. Kalau tadi Gus Lukman menjelaskan yang muwahhid di kitab Syarhul Hikam, tapi kita ini insya Allah semuanya masih orang yang doif, orang yang lemah. Bagaimana kiat-kiat meramu jamune penglihatan dan pendengaran itu prasolat, saat sholat, dan pasca sholat. Bagus. Ngeten. Karena memang ini kan masih belum masuk ke rukun. Jadi yang disampaikan Gus Lukman tadi itu sudah masuk rukun. Jadi ini yang saya baca tadi itu masih syarat itu di luar sholat. Nah, redaksi dari Ihya tadi itu di Nawadir pas. Coba kita screenshotting ya. Kalau screenshot untuk An-Nawadir ini. Biar kita sama-sama melihat. Jadi al-hikayah ar-rabi ibadatus sholihin. Hikayah yang keempat, ibadahnya orang yang soleh. Hukiya ana Isom bin Yusuf ata ila majlisi Hatim al-Asom. Jadi Isom bin Yusuf ini datang ke Hatim al-Asom. Fa'arada al-itirat alaihi faqala lahu ya Abdurrahman kaifa tusolli. Isom bin Yusuf tanya, ya Abdurrahman, nama Hatim al-Asom, bagaimana kamu melakukan sholat?
fahawwala Hatim wajahu ila Isom wa qala lahu. Kemudian ketika Isom Yusuf ini tanya, dipanggil kemudian memalingkan wajahnya ke Isom bin Yusuf ini. Kemudian Hatim al-Asom dawuh begini, bagaimana ketika kamu sholat? Hatim al-Asom menjawab begini, idza jaa waktu sholat kumtu fa'atawadda'u wudu'an dhahiran wa wudu'an batinan. Di sini. Jadi, ketika itu Hatim al-Asom ditanya, bagaimana sholatmu? Ya, terus menjawab, ketika sholat itu mau tiba. Ini kan sudah masih di luar, masih di luar. Jadi kemudian saya wudhu. Wudhu itu bukan hanya dohir, tapi juga batin. Kemudian Syekh Isom bertanya lagi, kaifa wudhu'ul batin, bagaimana cara mewudhu'i batin? Faqala amal wudhu ad-dhahiru fa'aghsil al-adha'a bil ma'. Kalau wudhu dohir itu mensucikannya, membasuhnya, menghilangkannya anggota dengan air. Tapi kalau amal wudhu batin, fa'asilu bisa berarti asya. Ini. Ketika kita itu membasuh, mensucikan batin, itu ada 7. 1 bit taubat. Taubat. Jadi barangkali ketika sebelum sholat itu ada mata yang bermaksiat. Itu kita taubati sebelum melakukan itu. Terus wanadama, ada perasaan getun. Ketika misalnya kayak tukang potong misalnya. Tukang potong itu motong diterno bojone dilala kok ayu misalnya. Nah, sing tukang potong itu senengane mesti nang motong sing ngarep sebab iso ndelok mburi. Nah, itu ya juga perlu ditaubati ketika mau melakukan sholat. Jadi bitaubat wan nadama. Makanya kalau ketika wudhu ada doa-doa tertentu. Ketika kita umur Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kan itu doa itu. Itu kan salah satu tobat. Kadang cangkem ini digawe wiritan angel. Karena melakukan sesuatu itu tidak bisa kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Watarku dunia, meninggalkan cinta dunia. Makanya ketika mau sholat itu kan pikiran-pikiran semuanya kita hilangkan toh. Sakjane ngono, sakjane. Idealnya seperti itu. Tapi ya namanya ini teori nggih. Karena masing-masing itu memang makanya kalau wingi kan nanti di bab selanjutnya Allah itu membagi sholat itu ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 0,0%. Itu seperti itu nanti di belakangnya. Ketika nanti masuk rukun itu ada pembahasan itu. Nah, mungkin hanya itu tambahan. Kemudian sanaul khalqi, pujian makhluk itu dihilangkan. Riasah, kemudian ghil, unek-unek sing elek, hasud dan lain sebagainya. Ini terusannya panjang, sudah masuk sholat. Kalau yang di atas ini 7 perkara yang dilakukan sebelum sholat itu dalam kitab An-Nawadir. Nanti kalau share kitabnya. Sebenarnya ini pun kalau share nih kita jamaah peta nih. Cuman jadi gak gelem maca dadi ya padha ae karo. Itu sudah saya share. Bukan gak gelem, Gus, enggak bisa. Kudu ngajeni. Ya seperti itu, mungkin hanya itu. Itu hanya tambahan. Jadi mungkin yang disampaikan Gus Lukman tadi itu memang sudah masuk rukun. Nanti rukun itu ada nanti. Karena ini kan masih di luar. Jadi persiapan, jadi istiqdat. Makanya kan syarat rukun fanaqulu haqquka itu tadi dan seterusnya itu. Mungkin itu tambahan ya, tambahan. Saking Gus Lukman tadi. Karena niki pembahasannya memang fikih tasawuf, jadi lebih luas nggih jangkauannya daripada fikih syariat. Fikih syariat.
Tadi sudah ditambahkan oleh Gus Solihuddin bahwa pernyataan dari Syekh Hatim Al-Asom bahwa wudhu itu ada dua. Kalau wudhu fisik itu dengan air. Kalau mau wudhui batin itu ada 7 hal yang harus dilalui. Di antaranya adalah taubat, terus punya sifat menyesal, terus meninggalkan sifat kedunyan, dan lain-lain, termasuk unek-unek, elek, hasut atau drengki, bahasa Jawa nih. Itu harus dihindari sebelum kita melaksanakan sholat. Baik, mungkin ada pertanyaan satu lagi atau tambahan satu lagi sebelum kita tutup. Karena mengingat ini sudah jam 10:30, jadi sudah 1 jam setengah. Didik-didik tapi istiqomah daripada langsung akeh tapi arang-arang. Itu luwih apik sing pertama nggih. Monggo. Sebagai gonge. Oke. Nggih, mungkin Mas Udin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ingkang kathah Yai wonten Yai Lukman dan Yai Lintune. Iki nawa kula pandangan syariat mawon. Eka wau kula kepireng kok syarat salat niku wonten adzan. Lah kula tangglet teng Gus Pak Pol, maksude syarat salat niku adzan, padahal untuk mengetahui maksudnya salat itu tidak cuma adzan, ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Oke, cukup teman-teman mawon. Momentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus Solihuddin. Nggih dijawab lintune riyen. Ampun langsung kula. Lintune menawi enten sing jawab. Tokane kopi. Tokane kopi langsung ngopi Gus Auki. Monggo, Gus Ihsan, Gus Lukman. Oke, kalau jawab langsung mawon, mungkin Pak Nenten sing nambahi monggo. Jadi begini, tadi itu memang di dalam apa itu hadir ila sholat. Kalau screen maling nggih, biar jelas nggih. Nanti kan lagi hilang ya. Bentar, ical ya. Bentar. Ini. Nah, tadi di dalam bab tafsili ma yang bagi ayah turul qalbi amma syaratus sawabik faya al-adan, kan di situ. Jadi kenapa kok ada adan di sini menjadi syarat sholat? Karena saya dari kecil itu tidak pernah adan itu menjadi syarat sholat, itu tidak ada. Nggih, bener nggih? Kan tidak ada adan itu syaratnya sholat itu tidak ada. Tapi duhulul waktu, nggih, duhulul waktu, nggih. Jadi kalau saya memahami, memang begini, memahami redaksi Arab itu tidak cukup dengan nahwu dan sorof, apalagi memahami Al-Quran, memahami hadis, itu tidak cukup hanya nahwu dan sorof. Nah, kita harus memakai alat bantu, bukan hanya nahwu sorof, tapi
balaghah dan mantek. Nah, kenapa kok Imam Ghazali menyebut al-adzan bukan dukhulul waktu? Kalau menurut saya ini dalam ilmu balaghah di bab ilmu ma'ani itu kan ada pembahasan kalam ijaz, kemudian ada kalam ijaz, kemudian kalam itnab, kalam musawah. Ngoten nggih kesauki nggih. Dulu ketika kita belajar balaghah itu seperti itu. Makanya dalam redaksi dalam redaksi adzan yang disebutkan itu di situ Imam Ghazali memakai kalam ijaz. Kalam ijaz. Kalam ijaz itu apa? Kalam ijaz itu ayakunal makna zaidan ala lafdi. Jadi maknanya itu maknanya itu kalam ijaz itu lafadznya sedikit tapi mempunyai makna. Nah, ijaz itu nanti ada dua, ada ijaz qisor, ada ijaz hadaf. Nah, Imam Ghazali di sini itu memakai ijaz hadaf. Ijaz hadaf itu ada meringkas dengan membuang. Jadi andai kata itu diteruskan fahya al-adzan tadullu ala dukhulil waktu. Dukhulil waktu itu masuk syaratnya sholat. Maka ini tidak cukup hanya nahwu sorof tapi dengan balaghah juga. Tapi dibalik lagi, seperti ngeten lho. Nggih nyuwun sewu niki rada dawa titik nggih. Mboten napa nggih? Jadi begini, kalam itu kan ada tiga. Kalam ijaz, kalam itnab. Kalau ijaz itu lafadznya sedikit, tapi maknanya banyak. Nah, ijaz itu ada dua, ada yang ijaz qisor, ada yang ijaz hadaf. Kalau qisor itu meringkas, seperti kalau ayat Al-Quran, walakum fil qisosi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Itu kan maknanya panjang. Kalau yang di Ihya ini ijaznya ijaz hadaf dengan membuang huruf, dengan membuang huruf di kalimatin al-aksar. Kalau dalam balaghah seperti itu. Makanya ketika disebutkan ada yang kalimat yang dibuang, ada kalimat tadullu ala dukhulil waktu itu dibuang. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak seperti was'alil qaryah. Tanyalah pada desa. Mosok desa kena ditakoni kan enggak mungkin, ngoten nggih. Paham gini nggih. Was'alil qaryah, takono nang desa. Padha mbek awake dhewe itu bahasa kita sebenarnya. Aku kate ndolek KTP, yo nang desa kono mosok desa iso ngei KTP. Artinya kan di situ ada yang dibuang. Apa itu? Aparat desa kan ngoten. Nah, Imam Ghazali ketika membuat ini itu pakainya kalam ijaz. Makanya langsung disebutkan wa amma syurutus sawabik fahya al-adzan, ngoten nggih. Al-adzan. Tentunya ini dalam konteks adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, bukan sholat yang lain yang dibahas ini. Sholat 5 waktu. Makanya dan semuanya entah itu kalam ijaz, kalam itnab dan kalam musawah, kalam musawah itu semuanya itu melihat mutakalimnya. Jadi kalau Imam Ghazali memakai kalam ijaz, itu Imam Ghazali berprasangka pada kita si pembaca bahwasanya orang itu tahu, menganggap kita itu tahu. Nilala kok ono sing garo lho ngoten lho. Karena ini maklum. Dan itu memang kembali kepada mutakalimnya, orang yang mengatakan. Seperti kayak kemarin. Kemarin itu Gus Dur. Redaksinya hanya 4 baris, tapi panjang. Gitu Mbak. Gus Dur kemarin itu kan hanya 4 baris yang dibaca. Tapi keterangannya panjang. Itu pakai kalam itnab. Nah, kalam itnab itu juga mempunyai faedah tersendiri.
mutakalim memakai kalam idnab karena memang redaksinya sulit, jadi butuh penjelasan yang panjang. Bisa jadi karena kita itu memang orang nggak ngerti, kudu diomongi sing akeh, nek ngomong itu tambah gak ngerti, seperti itu, ngoten nggih. Saged dipaham gini nggih. Saged. Nah, kalau kalam musawah itu kalam yang antara redaksi dan pengertian dan makna itu sama. Mungkin kalau share malih kitab di kitab Balagho Al-Muyasyarah. Mungkin kalau share kitab Anawadir Balagho Al-Muyasyarah itu nanti jenengan Kalau ini mawon nggih. Kalau share screen nggih, cek jelas nggih. Nggih. Terus pundi? Betul apa enggak? Nah, ini mungkin bisa diperdalam di minggu depan, Gus. Karena waktunya nggih. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kenapa kok disebut adzan bukan dukhul waktu? Di situ ada ijaz. Ijaznya itu ijaz hadaf, membuang huruf, membuang kalimat satu atau lebih. Kalau di dalam balagho itu seperti itu. Jadi tentunya Imam Ghazali itu kenapa kok memakai kalam ijaz? Karena dianggap orang yang membaca atau orang yang mendengar itu dengan ucapan seperti itu sudah paham. Ngoten. Intinya teman. Jadi memang memang sekali lagi memahami redaksi di dalam kitab, baik itu apapun, terutama Quran dan hadis, memang tidak hanya cukup nahwu dan sharh. Balagho mantek itu harus kita kuasai. Karena saya sendiri juga bingung pertama itu. Kalau mikir ini suwe kok ono adzan dadi syaratnya salat itu lho, cek kait krungu iki. Nah, terus saya hubung-hubungkan dengan ilmu balagho kok ketemu seperti itu. Mungkin hanya itu, mungkin insya Allah. Ya mudah-mudahan paham dengan apa yang saya ucapkan. Siap. Saya kira cukup, nggih. Sudah dijelaskan secara gamblang. Baik tentang kekhusyuan sholat, juga ada perbandingan tadi dari kitab Syarhul Hikam, juga dari kitab Ihya Ulumuddin. Baik, karena sudah malam, maka forum ini akan kita akhiri. Mugi-mugi apa yang disampaikan oleh Gus Solihuddin dan apa yang kita bahas bersama ini bisa membawa manfaat berkah, khususnya kepada kita semua. Yang jelas khusyuk itu selain dilatih, itu juga harus meminta. Dungo, khusyuk itu dungo. Ya Allah paringi khusyuk. Ora iso, pokoknya itu takdir, semuanya gampang. Ngoten mawon, kurang lebihnya saya sebagai moderator kirang langgungipun nyuwun agungipun pangapunten. Doa kula bangsulaken tenggene Gus Ihsan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Gus. اللهم افتح لنا بفتوح المعرفين اللهم افتح لنا بفتوح المعرفين اللهم افتح لنا بفتوح المعرفين اللهم بارك لنا في رجعنا وشعبنا باركنا وضمنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.